Langsung action apa gimana? Jam 10. Oke. Udah siap? Siap. Ya. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi para siswa semuanya. Pada hari ini kita mencoba untuk belajar mengidentifikasi komponen-komponen sistem bahan bakar mesin diesel. Seperti halnya mesin bensin, mesin diesel dalam menjamin pasokan bahan bakar ke dalam bahan bakar dibantu oleh sistem yang namanya sistem bahan bakar. Di samping sudah saya siapkan engine stand sebagai peraga kita mengidentifikasi komponen sistem bahan bakar diesel. Kita awali dari komponen yang pertama yaitu tangki fuel tank atau tangki bahan bakar yang berfungsi untuk menyimpan bahan bakar dan menampung kelebihan bahan bakar saat akhir injeksi. Jadi saya ulangi, fungsi tangki bahan bakar adalah untuk menyimpan atau menampung bahan bakar, menampung dari sistem yang saat akhir injeksi terjadi kelebihan dikembalikan lagi ke dalam tangki. Komponen kedua, selang bahan bakar. Selang bahan bakar berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke komponen-komponen yang lain. Dari tangki disalurkan selang kemudian masuk ke fuel filter atau filter bahan bakar atau saringan bahan bakar yang berfungsi untuk memisahkan kotoran yang terkandung di dalam bahan bakar, menyaring kotoran. Di dalam satu set dengan fuel filter terdapat yang namanya water sedimeter. Water sedimeter berfungsi untuk memisahkan kandungan air yang ada di dalam bahan bakar dengan prinsip berat jenis. Seperti kita ketahui bahwa berat jenis bahan bakar dengan air lebih besar air, sehingga berdasarkan gravitasi dan berat jenis air akan dengan sendirinya berada di bawah. Di dalam fuel filter ini juga satu set terdapat yang namanya priming pump. Ini priming pump. Fungsi priming pump adalah untuk membuang udara yang terjebak di dalam sistem bahan bakar. Karena kalau ada udara yang terjebak dalam sistem, namanya masuk angin, ini mesin diesel akan mendapatkan gangguan, susah untuk dihidupkan atau sulit hidup. Karena kita tahu bahwa udara itu memiliki sifat dapat dimanfaatkan. Beda dengan fluida atau cairan. Begitu kena dapat tekanan dia akan tertekan dan mencerat ya. Tapi kalau bahan udara dia semakin lama ditekan ya dia akan mengempis atau terkompresi. Jadi ini susah untuk hidup mesinnya. Tadi namanya priming pump atau istilah kerennya digunakan untuk bleeding atau membuang udara palsu yang terjebak dalam sistem. Komponen berikutnya masuk ke dalam ini ada yang namanya feed pump. Feed pump ada di dalam ini. Fungsi feed pump adalah memberikan tekanan awal, memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar disiapkan menuju ke pompa injeksi. Ini namanya pompa injeksi. Fungsi pompa injeksi yang pertama adalah menaikkan tekanan bahan bakar menjadi tekanan tinggi agar siap untuk diinjeksi. Yang kedua, fungsi pompa injeksi menekan atau mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Mengatur atau menakar jumlah bahan bakar yang diinjeksikan. Yang ketiga, mengatur saat injeksi atau injection timing.
apakah majukan ataukah mundurkan saat injeksi, kita nanti dibantu oleh pompa injeksi. Perlu diketahui bahwa pompa injeksi ini yang digunakan pada mesin diesel jenisnya ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe distributor, yang kedua tipe inline. Sudah saya siapkan contoh pompa distributor. Ini pompa distributor. Untuk yang ini pompa tipe inline atau disebut dengan pompa sebaris. Di paling ujung termasuk jenis pompa inline, tapi istilahnya disebut dengan pompa independen karena hanya satu saja. Dari sekian jenis pompa, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita kupas satu-satu. Pompa distributor kita bandingkan dengan pompa inline. Memiliki kelebihan beratnya atau bedanya lebih kecil sehingga lebih ringan, tidak memakan tempat. Pompa distributor cocok untuk mesin dengan putaran tinggi. Kendaraan kecil dengan putaran tinggi. Kelebihan yang berikutnya adalah pompa tipe distributor, karena hanya satu pompa melayani sejumlah silinder. Tekanan yang dihasilkan dari masing-masing silinder relatif sama karena hanya dilayani oleh satu pompa. Tapi memiliki kelemahan atau kerugian. Tekanan yang dihasilkannya tidak begitu besar, kurang cocok untuk kendaraan-kendaraan berat karena hasil tekanan injeksinya relatif lebih rendah. Kemudian yang kedua, pompa inline. Ini memiliki kelebihan karena satu silinder dilayani satu pompa. Ya, tekanan injeksi bahan bakar pada masing-masing silinder relatif cukup tinggi atau relatif besar, sehingga cocok untuk kendaraan-kendaraan dengan beban berat. Kendaraan berat biasanya menggunakan pompa jenis inline. Tapi memiliki kerugian atau kekurangan juga. Salah satunya adalah karena terdiri dari beberapa punyer atau beberapa pompa, kecenderungan nilai atau besaran tekanan kompresi, tekanan injeksinya di masing-masing silinder cenderung berbeda, sehingga secara berkala dia wajib untuk dikalibrasi. Tujuannya adalah untuk menyamakan atau membuat tekanan di masing-masing silinder itu sama. Kemudian kekurangan kedua, ya, karena bentuknya besar, ya, berat, ya, dia memakan tempat yang cukup banyak, jadi tidak simpel. Di samping itu perawatannya cukup rumit. Kalau tadi pada sistem bahan bakar menggunakan distributor, alat untuk bleeding nanti ada tergabung di dalam filter, ya. Ini. Kalau pompa inline, nah, priming pumpnya jadi satu di sini. Ini namanya priming pump. Ini yang digunakan untuk bleeding atau membuang udara yang terjebak. Priming pump, dan yang di sini namanya feed pump, yang tadi berfungsi untuk memberikan tekanan awal, menghisap bahan bakar dari tangki menuju ke pompa injeksi. Kemudian saya sampaikan tadi fungsi yang lain dari pompa injeksi adalah untuk menakar atau mengatur jumlah bahan bakar. Itu diambil alih oleh yang namanya governor. Governor istilah